Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Julisa Putri dari Program Studi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kali ini saya akan membahas mengenai landasan sosiologis pendidikan. Baiklah, adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama ada pengertian landasan sosiologi pendidikan. Kedua, ruang lingkup landasan sosiologi pendidikan. Tiga, peran penting sosiologi sebagai salah satu landasan pendidikan. Dan yang keempat, implikasi landasan sosiologi dalam pendidikan di Indonesia. Mengapa sosiologi diperlukan sebagai salah satu landasan pendidikan? Sosiologi diperlukan dalam pendidikan karena konsep dan teori dari sosiologi memberikan petunjuk kepada guru-guru tentang bagaimana seharusnya mereka membina para siswa agar mereka memiliki kebiasaan akrab, harmonis, bersahabat sesama teman. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian landasan sosiologis pendidikan. Landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Dan pengertian pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Jadi, pengertian dari landasan sosiologi pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang ruang lingkup landasan sosiologis pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang, yaitu yang pertama, hubungan sistem sekolah dengan aspek masyarakat lain. Kedua, hubungan kemanusiaan di sekolah. Tiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Dan yang keempat, sekolah dalam komunitas. Adapun ruang lingkup sosiologi ditinjau dari pendekatan. Yang pertama, pendekatan tujuan sosiologi pendidikan. Dan yang kedua, pendekatan pemakaian istilah atau pengertian sosiologi pendidikan. Penjelasan yang pertama, pengembangan pokok pikiran sosiologi guna memenuhi tujuan sosiologi pendidikan. Dalam hal ini memiliki beberapa ruang lingkup, di antaranya yang pertama, pengantar, yang meliputi A. Konsep dasar sosiologi, B. Struktur sosial, C. Fungsi dan pengendalian sosial, D. Perubahan sosial, E. Taksonomi ahli sosiologi, F. Macam-macam kelompok dan sistem sosial, dan G. Hasil penelitian ilmuwan sosial. Dan yang kedua, yaitu pembahasan yang meliputi A. Institusi masyarakat, B. Sosiologi dan kurikulum, C. Pendidikan bagi kebudayaan, D. Proses belajar mengajar di kelas menurut kacamata sosiologi, yang E. Guru dan masyarakat, dan yang terakhir F. Sosiologi dan nilai. Ruang lingkup sosiologi ditinjau dari pendekatan yang kedua. Pendekatan berdasarkan pengertian dan istilah sosiologi pendidikan. Ada beberapa istilah sosiologi pendidikan yang pernah digunakan, di antaranya Social Foundation of Educational, yang artinya Yayasan Sosial Pendidikan. Educational Sociology, yang artinya Sosiologi dan Pendidikan. Social Educational, yang artinya Pendidikan Sosiologi. School and Society, yang artinya Sosial dan Pendidikan. Dan community relation, artinya relasi komunikasi. Pemakaian istilah sosiologi sebagai terjemahan dari educational sociology
pemakaian istilah ternyata mempunyai konsekuensi logis terhadap ruang lingkup sosiologi pendidikan. Materi yang ketiga yaitu tentang peran penting sosiologi sebagai salah satu landasan pendidikan. Manusia hakikatnya adalah makhluk bermasyarakat dan berbudaya. Namun karena manusia tidak secara otomatis mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya, maka masyarakat melakukan pendidikan atau sosialisasi. Menurut Ornstein tahun 2008, sosialisasi yang mempersiapkan anak-anak berfungsi pertama sebagai orang-orang muda dan kemudian sebagai orang dewasa, membawa budaya dan dengan demikian memungkinkan masyarakat berfungsi secara memuaskan. Peran penting sosiologi sebagai salah satu landasan pendidikan harus mengacu pada teori, prinsip, dan konsep dari sosiologi pendidikan. Konsep dan teori sosiologi pendidikan memberi petunjuk kepada guru-guru bagaimana seharusnya membina para siswa agar mereka memiliki kebiasaan saling kerjasama, rukun, bersahabat, saling membantu sesama teman, dan saling menghormati sesama teman. Menurut Wiraji, sosiologi pendidikan meliputi yang pertama, interaksi guru-guru dengan siswa, kedua, dinamika kelompok kelas dan di organisasi intrasekolah, tiga, struktur dan fungsi pendidikan, dan yang keempat, sistem-sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Dan pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa sosiologi memiliki peran penting dalam landasan pendidikan, dalam melaksanakan pendidikan dengan baik, sehingga tujuan dari pendidikan bisa tercapai. Dan materi yang keempat adalah implikasi landasan sosiologi dalam pendidikan di Indonesia. Implikasi landasan sosiologi terhadap pendidikan adalah keberadaan sekolah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sekitarnya. Perlu dibentuk badan kerjasama antara sekolah dengan tokoh-tokoh masyarakat. Proses sosialisasi anak perlu ditingkatkan, dinamika kelompok dimanfaatkan untuk belajar. Adapun implikasi landasan sosiologi dalam pendidikan Indonesia, yang pertama, pengembangan teori pendidikan. Implikasi sosiologi dalam pengembangan teori pendidikan mendorong lahir dan berkembangnya ilmu pendidikan, kependudukan, dan mendorong lahir dan berkembangnya aliran sosiologisme pendidikan. Yang kedua, tujuan pendidikan. Pendidikan dapat dijadikan ajang pembelajaran bagi siswa untuk mempersiapkan diri mereka sebelum terjun di masyarakat. Sekolah sebagai pengubah sosial, yaitu untuk menyeleksi nilai-nilai, menghasilkan warga negara yang baik, dan menciptakan ilmu serta teknologi baru untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Maka sekolah seharusnya menjadi agen pembangunan masyarakat. Agar tujuan dari pendidikan nasional bisa tercapai, perlu dibentuk badan kerjasama antara sekolah dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk wali-wali orang tua siswa untuk ikut memajukan pendidikan. Yang ketiga, kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan harus disusun berdasarkan kondisi sosial masyarakat. Kurikulum disusun bukan hanya harus berdasarkan nilai, adat istiadat, cita-cita dari masyarakat, karena kondisi sosial senantiasa berubah dan berkembang sejalan dengan perubahan masyarakat. Maka kurikulum harus disusun dengan memperhatikan unsur fleksibilitas dan bersifat dinamis, sehingga kurikulum tersebut senantiasa relevan dengan masyarakat. Konsekuensi logisnya, pada waktunya perlu diadakan perubahan dan revisi kurikulum, sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial yang ada pada saat itu. Program kurikulum harus disusun dan mengandung materi sosial. Dan yang terakhir adalah proses pendidikan. Sekolah merupakan bagian dari kelompok sosial yang ada di masyarakat. Maka dari itu, dalam sekolah harus melaksanakan nilai-nilai yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat yang bersumber dari norma, pemerintah, agama, dan pengetahuan. Sekolah sebagai kontrol sosial, yaitu untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan jelek, kala di rumah maupun di masyarakat.
Proses sosialisasi anak perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan siswa, agar siswa mudah bersosialisasi dengan siswa lain dan mampu berkomunikasi dengan baik. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.